Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, keluarganya dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwani fid din rahimakumullah. Pada kesempatan muhadharah kali ini, seperti yang tadi disebutkan, kita akan mengangkat tema tentang huru-hara di akhir zaman. Dan ini merupakan salah satu hal yang terkait erat dengan iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun daripada rukun iman yang 6 yang wajib kita yakini. Seperti yang Nabi SAW kabarkan kepada kita bahwa hari kiamat pasti akan datang, dan di saat-saat sebelum terjadinya kiamat akan terjadi hal-hal yang itu merupakan tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat, atau disebut dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Namun di samping tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat, di sana juga ada al-asyrat as-sughra, tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat. Semua dari tanda-tanda akan datangnya kiamat merupakan berita-berita yang wajib kita imani, selama itu berdasarkan dalil yang sahih dari Al-Quranul Karim atau dari sunnah nabawiyah sahihah, sunnah atau hadis Nabi yang sahih. Ikhwani fiddin rahimakumullah.
beriman akan terjadinya hal-hal yang mendahului hari kiamat sebagaimana yang Nabi kabarkan, juga merupakan bagian daripada iman kepada perkara yang gaib, yang itu merupakan salah satu ciri seorang yang beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita hal-hal yang akan terjadi. Banyak sekali dari berita-berita kenabian tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Itu merupakan hal yang gaib. Saat itu belum dialami oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu kemudian terjadi satu demi satu, terbukti satu demi satu, sehingga yang kita alami di masa ini sebagai bukti dari apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian daripada iman kita kepada kebenaran apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara gaib. Untuk itu sangat penting bagi seorang muslim untuk mengetahui berita-berita kenabian tentang hal yang akan terjadi di akhir zaman, dan sebagiannya telah terbukti dengan nyata. Mempelajari hal tersebut akan menambah keimanan kita, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul-Nya. Berita-berita yang terjadi itu merupakan dalail nubuwah, bukti kebenaran kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang yang ummi. Beliau seorang yang hidup di zaman yang telah lewat dalam waktu yang sangat lama, 1438 tahun yang lalu. Dari mana beliau bisa memberitakan hal-hal seperti yang terjadi sekarang ini, dan bahkan yang akan terjadi nanti? Tidak lain kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah dia bicara dari hawa nafsunya, tidak lain kecuali adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Sehingga tanda-tanda akan datangnya kiamat, berbagai apa yang akan terjadi termasuk huru-hara sebelum terjadinya kiamat, merupakan bukti-bukti kenabian dan kerasulan beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga dengan kita mengetahui hal tersebut dan mengimaninya, apalagi dengan kita telah melihat berbagai kenyataan apa yang beliau beritakan, akan membuat kita semakin yakin, semakin kuat iman kita akan kebenaran kerasulan dan kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di samping itu buah yang akan kita peroleh dari mempelajari hal seperti ini adalah mengetahui kebesaran Allah Azza wa Jal, mengetahui keagungan Allah Azza wa Jal, mengetahui kekuasaan Allah
dan merasakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang terjadi di luar perhitungan manusia. Banyak hal yang terjadi melebihi batas kemampuan akal manusia. Semuanya itu bagi Allah Azza wa Jalla sangat mudah. Manusia memikirkan dengan segala keterbatasannya. Keterbatasan akal yang dia miliki dan menimbang sesuatu dengan keterbatasan kemampuan yang dia miliki. Mengukur sesuatu disandarkan atau dibangun atas kemampuan yang dia miliki. Padahal semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Kapan Allah menghendaki sesuatu akan terjadi dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang sulit. Seperti yang insyaallah kita akan pelajari dari beberapa berita kenabian tentang akan munculnya Dajjal, akan turunnya Nabi Isa, dan hal-hal yang terjadi sebelum atau setelahnya menunjukkan betapa besarnya kemampuan Allah Azza wa Jalla, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dengan kita mengetahui hal-hal tersebut, insyaallah membuat kita semakin tunduk kepada Allah, semakin merasakan keagungannya, membuat kita semakin merendah di hadapan Allah, mengetahui kadar diri kita yang lemah. Ikhwani fi din rahimakumullah, termasuk hal yang juga perlu kita sadari bersama, bahwa kiamat memang sudah dekat. Bangkitnya hari kiamat sesungguhnya sudah dekat. Hanya saja kita tidak tahu kapan akan terjadi. Kita hidup di akhir dari masa-masa kehidupan manusia. Karena Nabi SAW sendiri diutus sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Nabi SAW telah mengabarkan dalam hadis, "Innama ajalukum fi ajali man khala minal umam ma baina salatil asri wa salatil maghrib." Sesungguhnya waktu kalian dibanding umur umat yang telah lalu sebelum kalian ibarat antara salat asar sampai salat maghrib. Di dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma a'marukum fi a'mari man madha illa kama baqiya minan nahar wa fima madha minhu." Tidaklah umur-umur kalian dibanding umur umat yang telah lalu, kecuali tinggal apa yang tersisa dari waktu siang. Dan apa yang sebelum itu, yakni umat-umat terdahulu telah berjalan waktu dan umur mereka waktu yang panjang. Tinggal kita sebagai penutup umur umat manusia.
yang Nabi ibaratkan tinggal tersisa antara asar sampai maghrib. Sehingga kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir sudah merupakan tanda akan bangkitnya hari kiamat. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bu'ithtu ana was-sa'ah kahataini." Wa yushiru bi isbi'aihi fayamudduhuma. Dan kata beliau, tidaklah aku diutus kecuali aku, tidak melainkan aku dan hari kiamat kecuali seperti dua jari ini. Beliau menjulurkan dua jari. Ikhwan fillah rahimakumullah. Itulah beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa umat ini adalah umat penutup kehidupan manusia di dunia ini. Dan kita telah berada di waktu yang sudah dilewati oleh umat ini 1438 tahun. Entah kapan akan terjadinya kiamat, tapi memang kita sudah merasakan betapa banyaknya tanda-tanda kebangkitan kiamat yang begitu banyak. Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan dalam beberapa ayat tentang dekatnya hari kiamat. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-63 Allah berfirman, "Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba." Apa yang membuatmu tahu? Barangkali kiamat itu sudah dekat. Bahkan dalam surat Al-Qamar ayat yang pertama, dengan tegas Allah mengatakan, "Iqtarabatis sa'ah." Kiamat telah dekat. Namun manusia tidak menyadari. Banyak mereka yang berpaling. Bahkan banyak mereka yang tidak mau tahu. Dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama juga Allah mengatakan, "Iqtaraba lin-nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Telah dekat bagi manusia hisab mereka, tapi mereka fi ghaflah, berada dalam kelalaian, mu'ridun, mereka berpaling, tidak mau tahu. Mereka menyangka bahwa kiamat masih jauh dalam pandangan mereka. Padahal di sisi Allah Azza wa Jalla kiamat itu telah dekat. Pada surat Al-Ma'arij ayat yang ke-6 dan 7 Allah berfirman, "Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba." Sungguh mereka melihatnya sebagai sesuatu yang jauh, padahal kami melihatnya sebagai sesuatu yang dekat. Ikhwani fillah rahimakumullah. Itulah beberapa ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita tentang dekatnya kebangkitan hari kiamat. Kita berada di akhir zaman yang semakin banyak tanda-tanda dekatnya hari kiamat tersebut. Sebelum kita melihat tentang kejadian-kejadian yang begitu dekat dengan kiamat,
kita akan melihat beberapa hal dari tanda-tanda kecil akan bangkitnya kiamat yang sudah begitu nyata. Kejadian-kejadian yang membuat jiwa kita semakin merasa takut dan khawatir. Kejadian yang membuat kita semakin bersedih dan prihatin. Ternyata seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan beberapa kejadian-kejadian yang bakal terjadi dan sudah terjadi di masa kita, dan kita begitu merasakan hal tersebut. Di antara yang beliau beritakan bahwa di akhir zaman akan terjadi dhaya'ul amanah, hilangnya amanah. Amanah yang itu merupakan bagian penting dari agama, ajaran Islam, yang dengannya akan tegak suatu kehidupan. Di akhir zaman amanah tercabut sehingga kehidupan semakin hancur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan berita itu dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhuyi'atil amanah fantadhiris sa'ah." Apabila amanah, sifat amanah dan segala amanah dhuyi'at, disia-siakan, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kebangkitan kiamat. Para sahabat bertanya, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Bagaimana menyia-nyiakan amanat itu ya Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Kalau suatu urusan itu sudah dipasrahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah bangkitnya kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Apa yang beliau beritakan betul-betul telah terjadi. Amanah di masa ini begitu langka. Sifat amanah begitu langka. Begitu jarang orang yang memiliki sifat tersebut. Sehingga berbagai urusan semakin kacau. Karena dipasrahkan kepada orang-orang yang tidak memiliki sifat amanah dan tidak punya keahlian dalam bidang tersebut. Abu Hurairah pun meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita yang lain. Kata beliau bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah mengabarkan, "Sayati 'alan nasi sanawat khadda'at yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihas shadiq." Akan datang pada manusia sanawat khadda'at, tahun-tahun yang menipu. Kelak akan datang, kata beliau, kepada manusia tahun-tahun yang menipu, di mana pada tahun-tahun tersebut seorang pendusta justru dianggap jujur, dan seorang yang jujur dianggap sebagai pendusta. Wa yu'taman fiha al-kha'in,
wa yukhawwan fiha al-amin. Pengkhianat di saat tersebut dianggap sebagai orang yang amanah, dipasrahi suatu amanat. Dan orang yang amanah justru dianggap khianat. Dan di saat itulah Ruwaibidah akan berbicara. Ila wa mar Ruwaibidah, ditanyakan, apa Ruwaibidah itu? Ar-rajul tafih fi amril 'amah. Seorang yang rendahan, seorang yang tidak berkapasitas, dia bicara pada urusan yang bersifat umum, menyangkut banyak orang, urusan-urusan penting. Riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ikhwan fillah rahimakumullah, sadaqa Rasulullah. Sungguh benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita itu nyata-nyata terbukti dan dirasakan oleh manusia. Lebih-lebih di zaman kita ini, di mana persis seperti yang beliau katakan, amanah begitu langka. Orang-orang yang amanah justru seringkali disisihkan, dijauhi, dibenci karena tidak bisa bekerja sama dalam suatu kedustaan dan kejahatan. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberitakan bahwa kelak akan terjadi intisyaruz zina, menyebarnya perbuatan zina. Dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, di antaranya beliau bersabda sebagaimana riwayat Al-Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu an, "Inna min asyratis sa'ah an yurfa'al 'ilm wa yathbutal jahl wa yushrab al-khamr wa yadhhar az-zina." Di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan menetapnya kebodohan, diminumnya khamr dan munculnya perbuatan zina. Ikhwan fillah rahimakumullah, sadaqa Rasulullah. Sungguh telah benar beliau alaihi salatu wassalam, betapa banyaknya perbuatan zina di masa ini. Betapa banyaknya bahkan wanita-wanita yang hamil di luar nikah. Betapa banyaknya pergaulan-pergaulan bebas, pergaulan-pergaulan yang haram. Semakin hari semakin banyak. Apalagi dengan dukungan teknologi di zaman ini, semakin membuat manusia terjatuh dalam berbagai perbuatan keji, perbuatan zina. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan sebagiannya menghalalkannya. Na'udzubillah. Kalau sampai menghalalkan zina, bukan lagi itu perbuatan maksiat atau dosa besar, bahkan itu merupakan kekafiran. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan yang lain dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari
annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir. Betul-betul akan datang di umatku orang-orang yang menghalalkan al-hira wal harir, yaitu zina dan kain sutra, yakni untuk laki-laki. Dua hal yang sejatinya haram. Allah Azza wa Jalla mengharamkan zina, dan Allah Azza wa Jalla mengharamkan pakaian sutra bagi laki-laki. Namun karena hawa nafsu, karena kebodohan, karena ingkar, sehingga sebagian orang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sebagian dengan perbuatannya melakukan, tapi mungkin masih ada keyakinan bahwa itu perbuatan haram. Tapi sebagian lagi bahkan memang meyakini halalnya perbuatan itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan kalau sampai pada tingkatan meyakini halalnya sesuatu yang Allah haramkan, maka itu merupakan kekafiran besar. Na'udzubillah. Dari waktu ke waktu, perbuatan zina semakin merebak. Didukung dengan apa yang Nabi sebutkan sebelumnya, raf'ul ilm, ilmu diangkat. Yang itu juga merupakan tanda bangkitnya kiamat. Beriringan dengannya yathbutul jahl, kebodohan menetap di tengah umat. Apalagi didukung yang ketiga, yushrabul khamr, khamr pun diminum. Maka perbuatan zina semakin merebak. Na'udzubillah. Liwat, homoseks, lesbian, dan yang seputarnya. Dari perbuatan-perbuatan keji dan menjijikkan. Umat tidak lagi merasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Tidak lagi merasa jijik dengan sesuatu yang fahisyah, yang begitu buruk. Tapi justru mereka menyenangi perbuatan-perbuatan itu. Na'udzubillah min dzalik. Sampai kelak di akhir zaman, saat semakin dekat dengan kiamat, mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan itu seperti binatang-binatang melakukannya. Tidak lagi punya rasa malu. Mereka melakukan di mana tempat yang mereka inginkan tanpa ada rasa malu. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, wa yabqa shirarun nas yataharajuna fiha taharujal humur fa'alaihim taqumus sa'ah. Dan tersisalah ketika itu syirarun nas, manusia-manusia yang paling buruk, yataharajuna fiha taharujal humur, mereka melakukan zina di masa-masa itu seperti keledai-keledai. Fa'alaihim taqumus sa'ah, kepada merekalah dibangkitkan hari kiamat. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Ya'la, walladzi nafsi biyadihi la tafna hadhihi al-ummah hatta yakuma ar-rajulu ila al-mar'ah fayaftarishuha fi at-tariq fayakunu khiyaruhum yawma idh man yaqul law waraitaha wara'a hadzal ha'id. Yang maknanya bahwa ketika itu orang-orang mendatangi kaum wanita
sampai di jalan-jalan, yang paling baik dari mereka yang mengatakan, seandainya kamu sembunyi di balik tembok itu yang baik. Na'udzubillah. Nabi katakan, alaihim taqumus sa'ah. Pada merekalah Allah bangkitkan kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Begitu buruknya kondisi zaman ketika itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di zaman sekarang walaupun belum seperti apa yang Nabi beritakan seperti nanti kelak bakal terjadinya, tapi kondisi sekarang sudah sangat memprihatinkan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka bertakwa kepada Allah, senantiasa bertaubat dan kembali kepada Allah, senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diselamatkan dari godaan-godaan duniawi. Begitu kuat godaan-godaan duniawi menyeret-nyeret manusia untuk jatuh dalam perbuatan-perbuatan keji tersebut. Dari berbagai sisi, di semua tempat, di hampir setiap keadaan. Maka tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada kita, na'udzubillah, seseorang akan terjerumus. Maka mohon kepada Allah istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas taqwa Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Nabi pun memberitakan bahwa di akhir zaman ini juga akan tersebar riba. Riba adalah suatu transaksi yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Azza wa Jalla menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba adalah penghancur ekonomi umat. Riba membuat orang yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin terjepit dan terlilit. Bahkan yang kaya pun bisa jadi hancur lebur karena riba. Ikhwan fillah rahimakumullah, riba walaupun tampaknya banyak, tapi tidak ada barokahnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan riba, hancur barokahnya, bahkan terkadang juga hancur fisiknya. Wa yurbis sadaqat, dan Allah mengembangkan sedekah. Riba yang begitu haram di sisi Allah Azza wa Jalla di akhir zaman menjadi sesuatu yang menyelimuti ekonomi umat. Hampir-hampir seseorang tidak bisa lepas daripada riba. Seandainya pun tidak langsung melakukannya, ia pun akan terkena debunya. Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Baina yaday as-sa'ah yadhharu riba." Di hadapan hari kiamat akan muncul, tersebar riba. Ikhwani fid din rahimakumullah, seperti yang beliau katakan, di masa kita selaku orang-orang yang hidup di akhir zaman ini melihat begitu nyata riba telah difasilitasi dengan berbagai fasilitas yang luar biasa.
Ikhwan fillah rahimakumullah, dari kelas-kelas yang besar sampai kelas-kelas yang kecil, dari pengusaha-pengusaha besar sampai pedagang kaki lima. Bukan lebih seseorang datang ke kantor-kantor riba, tapi sampai sales-salesnya yang mendatangi ke pedagang kaki lima. Sehingga orang yang tadinya mungkin tidak pernah tahu simpan pinjam atau pinjaman yang berriba atau kata orang berbunga, akhirnya menjadi tahu. Karena ia yang didatangi di pasar-pasar, ditawarkan dan diiming-iming, dihias-hiasi perbuatan riba tersebut sampai akhirnya terjerat riba. Bahkan bukan hanya di pasar-pasar, di kampung-kampung sekalipun didatangi oleh sales-sales tersebut, ditawarkan kepadanya, sehingga hampir tidak terhitung atau sangat sulit menghitung orang yang terjerat riba. Sangat sulit, sangat jarang orang yang tidak terkena riba. Ikhwani fillah rahimakumullah, sadaqa Rasulullah. Sungguh benar Rasulullah SAW. Betul-betul riba menyebar di berbagai tempat. Dan manusia tidak lagi peduli dengan itu. Manusia tidak lagi merasa berdosa dengan perbuatan-perbuatan itu karena dianggapnya ini hanya simpan pinjam. Ini bagian daripada salah satu strategi dalam mencari duit. Ini hanya suatu sistem. Ini hanya ini dan itu, berbagai alasan. Manusia tidak lagi peduli dengan aturan syariat. Bahkan sebagiannya kalau diingatkan dia akan marah. Sungguh benar apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah pernah memberitakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halalin aw min haram." Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak lagi peduli dengan apa dia ambil hartanya, dari mana dia peroleh, dengan cara apa dia ambil penghasilannya, amin halalin amin haram, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ikhwan fillah rahimakumullah, tidak jarang kita mendengar orang-orang mengatakan bahwa mencari haram saja susah, apalagi yang halal. Dan berbagai kata-kata yang senada dengan itu, yang menunjukkan ketidakpedulian dalam mencari ma'isyah, penghasilan. Tidak lagi memperdulikan hukum halal dan haram. Ini termasuk perjudian, atau termasuk riba, atau termasuk jual beli yang boleh atau tidak boleh, tidak lagi dihiraukan. Yang penting ada uang, perut kenyang. Nas'alullah as-salamah. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semuanya dari hal-hal tersebut. Nabi juga mengabarkan bahwa di akhir zaman ini akan muncul dan semakin menyebar
Al-ma'azif, alat-alat musik. Para penyanyi-penyanyi yang pada dasarnya alat-alat musik itu tidak dibolehkan dalam Islam. Namun karena kebodohan terhadap hukum agama, kurangnya ilmu, sehingga banyak orang tidak mengetahuinya. Dan itu yang diberitakan oleh Nabi, sebagaimana hadis yang tadi kita baca. Ilmu diangkat, kebodohan menetap di tengah umat. Sehingga sesuatu yang diharamkan Allah Azza wa Jal menjadi hal yang tersamarkan. Bahkan sebagiannya tidak mengetahui sama sekali. Di antaranya adalah tentang haramnya alat-alat musik, atau disebut al-ma'azif. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan tentang haramnya perbuatan itu dalam banyak hadis. Dan Nabi mengabarkan bahwa di akhir zaman ini akan semakin banyak. Dan Nabi mencelanya, bahkan mengancamnya. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu pernah mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi akhir zaman khasfun wa qadhfun wa maskhun." Akan terjadi di akhir zaman ini 3 hukuman dari Allah Azza wa Jal. Hukuman yang pertama adalah khasfun, dirubahnya bentuk manusia menjadi bentuk yang lain. Hukuman yang kedua adalah qadhfun, hujan batu seperti yang terjadi di zaman kaum Lut. Hukuman yang ketiga adalah maskhun, khasfun. Afwan, tadi yang dirubah adalah maskhun. Dan khasfun adalah tenggelamnya suatu tempat ke dalam bumi, bukan tenggelam di lautan, tapi bumi ambles. Itulah khasfun. Nabi mengabarkan khasfun wa qadhfun wa maskhun. Khasfun yaitu tenggelamnya suatu daerah ke dalam bumi. Qadhfun, hujan bebatuan seperti pada zaman kaum Lut. Wa maskhun, dan dirubahnya fisik manusia menjadi bentuk yang lain. Akan terjadi hal itu di akhir zaman, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, mata dalik?" Wahai Rasulullah, kapan akan terjadi hal itu? Beliau menjawab, "Idza zaharatil ma'azif wal qainat." Kalau sudah muncul, merebak alat-alat musik dan penyanyi-penyanyi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tentu apa yang beliau sabdakan adalah suatu kebenaran. Hal-hal dari yang beliau beritakan terjadi di sebagian tempat. Allah buktikan kejadian-kejadian itu. Bahkan Nabi pun pernah mengatakan, juga dalam riwayat Al-Bukhari, hadis yang sahih, di mana Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu
pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif." Sungguh akan terjadi di antara umatku, sebagian dari umatku, kaum-kaum yang menghalalkan zina dan sutra, wal khamra wal ma'azif, serta khamr dan alat-alat musik. Wala yanzilanna aqwamun ila jambi alamin, dan beberapa kaum akan singgah di sisi suatu gunung, yaruhu alaihim bisarihatin lahum ya'tihim ya'nil faqir lihajah. Datang kepada mereka dengan membawa kambing-kambing mereka. Sebagian orang fakir datang kepada mereka karena suatu keperluan. Maka mereka pun mengatakan kepada si fakir, irji ilaina ghadan, kembalilah kamu ke sini besok. Ternyata Allah Azza wa Jalla menghukum kaum tersebut. Fayubayyituhumullah, maka Allah membinasakan mereka di malam hari. Wa yadha'ul 'alam, dan Allah Azza wa Jalla mengguncangkan gunung tersebut sehingga mereka jatuh. Wa yamsahu akharin, dan yang lain Allah rubah penampilan mereka kiradatan wa khanazir, menjadi kera-kera dan babi-babi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Hukuman yang Allah segerakan untuk mereka, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan haram tersebut, di antaranya adalah menghalalkan al-ma'azif, alat-alat musik tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu tidak semuanya Allah beri hukuman saat itu juga. Namun siapa yang Allah kehendaki, untuk itu bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla sebelum hukuman itu datang. Sebagian ulama menyebutkan bahwa perubahan itu juga pada akhlaknya, namun tidak menghalangi tentunya untuk betul-betul fisiknya dirubah, seperti yang Allah beritakan. Adapun perubahan akhlak, maka suatu hal yang tidak tersembunyi lagi. Karena permainan-permainan musik tersebut, seorang manusia yang sejatinya berakhlak manusia, tapi ternyata tidak lagi berakhlak manusia. Perilakunya, tindak tanduknya, cara menilainya, pakaiannya, tidak sebagai manusia yang selayaknya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak jarang dari mereka yang berakhlak seperti akhlak-akhlak binatang. Tidak lagi punya rasa malu untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa di akhir zaman ini khamr juga semakin menyebar, seperti yang tadi kita sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Anas bahwa khamr akan menyebar dan orang-orang akan menghalalkan khamr. Bahkan dalam riwayat yang lain, mereka pun menamai khamr dengan nama-nama yang lain. Sahabat Ubadah bin Samit
radhiyallahu anhu pernah mengabarkan bahwa Nabi pernah memberitakan, la tastahilanna ta'ifatun min ummati al-khamra bismin yusammunaha iyyahu. Sungguh sekelompok dari umatku akan menghalalkan khamr dengan nama yang mereka beri nama dari mereka sendiri. Hadis riwayat Ahmad. yakni mereka tidak lagi menyebutnya sebagai khamr, minuman yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi disebut dengan sebutan-sebutan lain yang menipu. Kalau di masyarakat Arab, mereka terkadang menyebut dengan istilah masyrubat ruhiyah, minuman rohani. Ya. Kalau di sini namanya banyak sekali. Sehingga ketika kita bicara khamr dengan nama khamr, mereka menyangka bahwa apa yang mereka minum dari minuman keras alias khamr bukan termasuk yang dibicarakan. Karena sudah disebut dengan sebutan-sebutan yang lain. Padahal Nabi SAW mengatakan, kullu muskirin haram wa kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan adalah haram dan semua yang memabukkan adalah khamr. Mau dinamai apa? Mau dari bahan apa? Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua yang khamr adalah haram. Maka dari itu sebagian menyebutkan bahwa khamr ini adalah suatu sifat. Al-khamr kullu ma khamar al-aql. Sifat minuman khamr yaitu semua yang khamar al-aql, menutup akal. Membuat orang tidak menyadari, membuat orang mabuk, tidak berakal sehat. Itu namanya khamr. Walaupun sekali lagi diberi nama dengan nama-nama yang indah, diberi merek dengan yang macam-macam mereknya, dibuat dari bahan apa, sama saja. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan melihat kenyataan di zaman kita ini, sungguh-sungguh yang beliau beritakan sangat terbukti di berbagai tempat. Walaupun peraturan disosialisasikan tidak boleh minuman keras, tapi tetap saja di mana-mana ada. Apalagi mungkin sebagian peraturan ya tidak begitu jelas. Sebagian peraturan bisa diotak-atik oleh orang-orang tertentu sehingga di mana-mana dijual. Di mana-mana orang bisa mendapatkan, terutama bagi mereka yang sudah biasa mendapatkannya. Di pesawat terbang pun ada, di berbagai tempat. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari makanan dan minuman yang haram tersebut. Dan semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kaum muslimin. Karena khamr ini adalah biang daripada berbagai keburukan. Ketika seorang sudah minum khamr, maka tidak akan peduli dengan yang lain. Nabi sebut sebagai ummul khaba'ith, induknya keburukan-keburukan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di antara yang Nabi juga beritakan akan terjadi di akhir zaman ini adalah bahwa orang-orang yang tua pun merasa muda dan ingin kembali muda dengan cara-cara yang menipu.
Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu qaumun yakhdhibuna fi akhiriz zamani bis-sawad ka hawasilil hamam la yarihuna raihatal jannah. Akan datang suatu kaum yang mereka itu menyemir dengan warna hitam. Fi akhiriz zaman, mereka berada di akhir zaman ini. Kahawasilil hamam, sehingga seperti tembolok al-hamam, yaitu burung merpati. La yarihuna raihatal jannah, mereka tidak akan mencium bau surga. Riwayat Ahmad. Nabi SAW mengabarkan bahwa di akhir akhiruz zaman, akan ada kaum yang menyemir dengan warna hitam. Rambut-rambut mereka sudah putih. Jenggot-jenggot mereka pun sudah putih, menandakan bahwa mereka sudah tua. Yang semestinya ketika berusia tua, semakin bertakwa kepada Allah, memperbanyak ibadah, bertaubat, bersiap-siap untuk didatangi ajal mereka. Bahkan dalam ayat Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ja'akumun nadhir, datang kepada kalian pemberi peringatan. Sebagian ulama menafsirkan rambut yang beruban. Jadi rambut yang beruban itu peringatan bagi kita. Tapi justru sebagian orang tidak mau diingatkan, sehingga ketika rambut itu memutih, segera dia hitamkan kembali. Umur muda yang palsu. Nabi SAW mengatakan, kahawasilil hamam, sehingga seperti tembolok merpati. Diterangkan bahwa maksudnya mereka menyemir jenggot-jenggot mereka. Mereka bentuk tertentu yang semestinya sudah putih, kemudian disemir hitam, sehingga seperti tembolok merpati yang berwarna hitam. Nabi katakan, la yarihuna raihatal jannah, mereka tidak akan mencium bau surga. Ancaman yang berat. Ancaman yang berat. Dan itu terjadi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi memang kondisinya seperti itu. Banyak orang di akhir zaman ini sesungguhnya mereka sudah berumur tua, tapi tidak segera bertaubat dengan masa tuanya. Ingin terus menikmati dunia, lupa dengan akhirat, seolah-olah dia hanya hidup di dunia ini. Na'udzubillah min dzalik, terlena dengan suasana. Ikhwan fillah rahimakumullah. Akan terjadi pula di akhir zaman ini banyaknya kedustaan-kedustaan, menyebar berita-berita dusta. Ikhwan fillah rahimakumullah, dusta merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dusta merupakan akhlak rendahan. Dusta tidak membawa kebaikan. Namun pada kenyataannya banyak orang yang berdusta. Dan di akhir zaman ini semakin banyak yang berdusta. Itulah bukti dari apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sebagaimana diberitakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi pernah bersabda, yakunu fi akhir zaman dajjalun kadzabun, akan datang di akhir zaman para pendusta, ya'tunakum minal ahadits bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, akan datang kepada kalian dengan membawa hadis-hadis yang tidak pernah kalian dengar, tidak pernah pula didengarkan oleh ayah-ayah kalian. Fa iyyakum wa iyyahum, maka hati-hati kalian dari mereka. La yudillunakum wa la yaftinunakum, jangan sampai mereka menyesatkan kalian, jangan sampai mereka menggoda kalian. Ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi sebutkan bahwa akan ada orang-orang yang membawa hadis-hadis yang tidak pernah didengar oleh kalian dan bapak-bapak kalian. Hadis-hadis palsu dibuat, disebar di tengah umat. Kalau berani berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membuat hadis-hadis palsu, maka lebih ringan bagi mereka dusta tanpa membawa nama Nabi. Lebih ringan bagi mereka dusta atas nama manusia yang lain. Maka kalau hadis-hadis palsu disebar, bagaimana dengan berita-berita palsu? Akan sangat lebih menyebar. Dan itulah yang terjadi di masa ini. Lebih-lebih dengan perangkat teknologi yang canggih di masa ini. Berita-berita dusta, bohong, palsu sangat banyak sekali. Maka dari itu hati-hati. Jangan mudah menerima berita, jangan mudah menyebar berita. Nabi sudah katakan akan banyak berita palsu. Dan apa pesan Rasulullah? Iyyakum wa iyyahum. Hati-hati kalian dari mereka, para pembawa berita palsu. Segala hal dengan mudah dipalsukan. Mau gambar, mau video, apalagi sekedar tulisan, apalagi sekedar stempel. Sangat mudah sekali dipalsukan di masa ini. Sangat mudah pula disebarkan. Sangat cepat pula tersebar dari ujung dunia ke ujung dunia yang lain. Subhanallah. Shadaqa Rasulullah. Sungguh benar Rasulullah SAW. Di masa ini betul-betul terasa begitu banyaknya berita dusta. Tapi ingat, apa yang Nabi pesankan tadi, yaitu agar kita menjauhi mereka, para pendusta itu, tidak menerima kecuali dari yang benar dan jujur. Nabi pun berpesan, la yudillunakum, jangan sampai mereka membuat kalian tersesat. Jangan sampai membuat kalian terfitnah atau tergoda dengan mereka. Karena parah-parahnya suasana sampai-sampai ada syaitan yang menyerupai manusia dan berdusta. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, qala inna syaitana la yatamassalu fi suratir rajul. Sungguh setan akan menyerupai dalam wujud manusia. Fayatil qaum, dia akan datang kepada suatu kaum, fayuhaddithuhum bil hadithi minal kadhib, maka dia akan menyebutkan suatu hadis atau suatu perkataan yang dusta. Fayatafarraqun, lalu orang-orang pun berpencar. Lalu orang-orang pun berpencar setelah mendengar berita yang sumbernya adalah apa? Syaitan yang telah menyerupai manusia.
Maka seseorang dari mereka mengatakan, fayaqulur rajulu minhum, dari mereka yang mendapat sumber berita, yaitu syaitan tadi, sami'tu rajulan a'rifu wajhah wala a'rifu masmuhu yuhaddits. Aku mendengar seorang, saya tahu wajahnya, tapi saya tidak tahu namanya. Yuhadditsu, dia berbicara. Subhanallah. Ya. Sungguh betul-betul terjadi di masa ini hal-hal yang semakna dengan itu. Betapa banyaknya berita-berita di internet, pajang fotonya seolah-olah dia orangnya, padahal foto orang lain. Pajang namanya seolah-olah identitasnya, padahal bukan namanya. Kedustaan demi kedustaan. Ini dari dulu telah diberitakan oleh para pendahulu kita, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ikhwan fillah rahimakumullah, inilah kondisi akhir zaman. Seperti ini kondisinya. Seperti yang diberitakan oleh Nabi dan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, dan tentunya wallahu alam apa yang dia beritakan, yaitu Abdullah bin Mas'ud, bukan dari beliau pribadi. Karena ini merupakan berita gaib yang akan datang. Beliau tidak mengabarkan kecuali setelah dapat ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang semakna diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Dia mengatakan, inna fil bahri syayatin masjunah awsaqaha Sulaiman yushiku an takhruj fataqra 'alan nas Qur'anan. Sesungguhnya di lautan ada setan-setan yang dipenjara, diikat oleh Nabi Sulaiman, hampir-hampir keluar untuk membacakan kepada manusia ayat-ayat Quran. Nah, sampai ada yang seperti itu. Dia mencomot ayat, dia bacakan. Mencomot ayat, dia bacakan. Untuk mengelabui manusia, bukan untuk mengajari Quran. Betapa banyaknya orang-orang yang seperti itu sekarang. Walaupun tampak identitasnya seperti identitas nyata, barangkali dia adalah syaitan yang dimaksud dalam riwayat-riwayat ini. Ya, barangkali itu adalah syaitan yang dimaksud dalam riwayat-riwayat ini. Maka berhati-hatilah daripada al-kadzib, berita-berita dusta. Ya. Kita sadari kita berada di akhir zaman seperti yang diberitakan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita terpedaya oleh berita-berita dusta itu. Nabi SAW juga memberitakan bahwa di akhir zaman ini kelak akan semakin banyak tulisan-tulisan. Semakin banyak tulisan-tulisan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengabarkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, inna baina yadayi sa'ah taslimul khassah wa fushuwut tijarah hatta tu'in al-mar'ah zawjaha ala tijarah wa qat'ul arham wa syahadatul zur wa kitmanul syahadatil haq wa zuhuru al-qalam. Sesungguhnya di hadapan hari kiamat akan ada hal-hal berikut ini. Taslimul khassah, memberi salam kepada orang-orang yang khusus saja. Fushuwut tijarah, menyebarnya perdagangan. Hatta tu'inul mar'ah zawjaha ala tijarah, sampai-sampai seorang istri pun membantu suaminya untuk
berdagang. Waqatul arham, terputusnya silaturahmi. Wa syahadatuz zur, persaksian palsu. Wa kitmanu syahadatil haq, menyembunyikan persaksian yang benar. Wa zuhurul qalam, dan munculnya atau menyebarnya pena. Yang dimaksud dengan zuhurul qalam, menyebarnya pena, adalah zuhurul kitabah wa intisyaruha, menyebarnya tulisan-tulisan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, apa yang beliau beritakan, begitu kita rasakan pula kebenarannya di masa ini. Lebih-lebih lagi, sekali lagi, setelah menyebarnya internet dan alat-alat teknologi yang canggih ini. Kalau dulu penulis-penulis itu adalah para ulama dan orang-orang yang berkemampuan dalam menulis. Dulu kitab-kitab sedikit, semakin bertambah, semakin bertambah. Dan di masa ini terlebih lagi, semua orang bisa menulis dan bisa menyebarnya tanpa perlu mencetaknya. Dengan sangat mudah dia menulis tulisan-tulisan yang bermacam-macam sekali, baik terkait bab duniawi atau terkait dengan bab agama. Ikhwan fillah rahimakumullah, sadaqa Rasulullah, sungguh benar berita Rasulullah SAW. Kalau ini sudah tersebar diiringi dengan kedustaan yang tadi kita sebutkan, maka apa jadinya? Ya. Tulisan menyebar dengan begitu kuat, diiringi dengan kedustaan, berita-berita palsu. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah rahimakumullah, untuk itu seorang muslim memang kalau menginginkan keselamatan, tidak lain kecuali memperkuat takwa Allah, untuk bertakwa kepada Allah, senantiasa menambah taqarrubnya kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang semakin buruk seperti itu sampai-sampai terkadang seperti yang Nabi beritakan, seorang terkadang berangan-angan untuk mati, dan itu juga salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat. Ikhwan fiddin rahimakumullah, di masa akhir zaman ini juga Nabi SAW mengabarkan bahwa akan terjadi munculnya al-kasiyatul ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nabi SAW telah mengabarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, atau hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli nar lam arahuma, dua golongan manusia dari penghuni neraka, aku belum melihat keduanya. Dalam hadis Abdullah bin Amr, Nabi mengatakan, sayakunu fi akhir ummati, akan datang di akhir umatku. Hadis yang lain,
orang-orang yang seperti ini. Lalu Nabi katakan nisa'uhum kasiyatun 'ariyat. Wanita-wanita, istri-istri mereka berpakaian tapi telanjang. Nah, ini yang belum dilihat oleh Rasulullah, yang Nabi katakan bahwa mereka min ahlin nar. Beliau katakan wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun dalam hadis Abu Hurairah. Nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Wanita-wanita yang berpakaian tapi mereka telanjang, yakni berpakaian tapi tidak menutup aurat mereka karena membentuk aurat mereka, atau pakaian yang transparan walaupun menutup tapi samar-samar terlihat, atau sebagiannya memang terbuka. Na'udzubillah min dzalik. Kasiyatun 'ariyat, berpakaian tapi telanjang, mumilat ma'ilat, berlenggak-lenggok, miring dan berlenggak-lenggok. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujaru bin masirati kada wa kada, dan sungguh bau surga itu akan didapati dalam jarak sekian dan sekian. Abu Hurairah pun meriwayatkan bahwa min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat, an tadhhara thiyabun talbasuha nisa'un kasiyatun 'ariyat, akan muncul jenis-jenis pakaian yang dipakai oleh wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Hadis riwayat disebutkan di sini sebagiannya riwayat Muslim, dan Al-Haythami menyebutkan rijaluhu rijalus fi sahih ba'dhuhu wa rijaluhu rijalus sahih. Sebagiannya riwayat Muslim dan para perawinya adalah para perawi kitab yang sahih. Ikhwani fillah rahimakumullah, apa yang Nabi sabdakan juga begitu jelas di masa ini. Orang-orang berlomba-lomba dalam mencari model pakaian yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, menciptakan mode-mode baru. Standarnya bukan bagaimana menutup aurat sesuai syar'i, tapi standarnya adalah keinginan hawa nafsu mereka. Sehingga berbagai pakaian yang muncul selalu seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Entah membentuk aurat atau menampakkan aurat. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan. Ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa di akhir zaman ini akan semakin hilang orang-orang yang soleh. Semakin sedikit orang-orang yang soleh. Di mana Rasulullah SAW pernah memberitakan, sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah bin Amr bahwa beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda,
La taqumus sa'atu hatta ya'khudallahu syariqatahu. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai Allah Azza wa Jal mengambil orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh min ahlil ardi, dari penduduk bumi, fayabqa fiha ajajatun, sehingga yang tersisa di muka bumi adalah ajajah, orang-orang rendahan. La ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Orang-orang rendahan dalam pandangan agama, mereka tidak tahu yang baik itu yang mana, dan mereka tidak mengingkari kemungkaran. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sehingga keburukan akan semakin banyak karena orang-orang soleh semakin langka. Yang ada orang-orang yang tidak pernah mengingkari kemungkaran, tidak pula tahu mana yang baik. Ikhwan fillah rahimakumullah, disebutkan dalam hadis yang lain, ya'ti 'alan nas zamanun yughorbaluna fihi ghorbalah. Akan datang kepada manusia suatu zaman, mereka itu diayak, ibarat mengayak sesuatu terpilih, ya. Fayabqa minhum huthalah qad marijat uhuduhum wa amanatuhum. Sehingga yang tersisa adalah huthalah, tinggal ampas-ampasnya, ibaratnya begitu. Maksudnya adalah yang jelek-jelek sudah terayak, yang bagus-bagus, lembut-lembut telah jatuh. Yang tersisa tinggal yang buruk-buruk, ampas sesuatu. Ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi katakan qad marijat uhuduhum wa amanatuhum. Janji mereka, amanah mereka telah bercampur-campur, waqtalafu, berselisih, fakanu hakadha, sehingga mereka seperti ini, kata Nabi. Yakni beliau sambil menjalinkan jari-jari beliau. Ikhwan fillah rahimakumullah, itulah kondisi di akhir zaman. Dan juga ini pun sudah begitu dirasakan. Kalau mau diperbandingkan orang yang soleh dengan orang yang tidak soleh, maka perbandingannya sangat jauh. Entah berapa persen orang yang soleh dibanding yang tidak soleh. Tapi bisa kita lihat di suatu masyarakat, mungkin di suatu kampung, siapa yang soleh, berapa orang, siapa yang jahat, siapa yang tidak mau tahu urusan agama, bisa kita hitung. Siapa yang sholat di masjid berjamaah, siapa yang rutin melakukan jamaah, siapa yang selalu sholat subuh berjamaah, bisa kita hitung dari situ dan kita perkirakan. Ternyata orang yang soleh sangat sedikit dibanding orang-orang yang tidak soleh. Sehingga benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sehingga juga Nabi memberitakan bahwa di akhir zaman ini orang-orang pun akhirnya mencari ilmu dari al-asagir. Akhirnya orang-orang mencari ilmu dari al-asagir. Kita ingat apa yang beliau sebutkan pada hadis yang tadi kita baca. Ilmu semakin sedikit, kebodohan semakin menetap di masyarakat, orang soleh semakin hilang,
kebohongan semakin banyak, maka orang mau belajar dari mana? Nabi katakan, inna min asyratis sa'ah thalathan ihdahunna an yultamasal ilmu indal asagir. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat itu ada 3. Salah satunya, an yultamasal ilmu indal asagir. Ilmu akan dicari dari asagir. Al-asagir secara bahasa dimaknai orang yang kecil. Tapi yang dimaksud adalah kecil dalam ilmu. Bukan orang besar dalam ilmu, tapi orang yang kecil dalam ilmu. Lebih khusus lagi adalah ahlul bid'ah. Mereka sepertinya punya ilmu, tapi bukan ilmu yang benar. Al-Imam Abdullah bin Mubarak ditanya, siapa yang dimaksud dengan al-asagir? Siapa yang dimaksud dengan al-asagir? Beliau menjawab, alladzina yaquluna bi ra'yihim. Mereka yang berucap dengan pendapat mereka sendiri. Mereka yang berpendapat melalui akal pikiran mereka sendiri. Nah, sangat sinkron dengan yang lain dari hadis-hadis Nabi. Ketika ilmu diangkat, kebodohan menyebar. Seorang ketika ditanya tentang suatu hukum tidak lagi berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan pendapat pribadinya. Tidak lagi mempelajari agama secara mendalam dan dengan benar, tapi mempelajari agama yang sudah terselewengkan. Kemudian ia dianggap sebagai ahluddin, orang yang berpengetahuan agama, sehingga dia pun dimintai fatwa. Fayadillun wa yudillun, sehingga sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Wa amma saghirun yarwi anhu kabirun falaysa bisaghir. Wa qala fi dzalika aidan atahumul ilmu min kibali asaghirihim, yakni ahli bidah. Datang kepada mereka musibah karena orang-orang asagir tadi yang menyampaikan kepada mereka, yakni ahli bid'ah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma atahumul ilmu min ashabi Muhammadin wa min akabirihim. Orang-orang akan tetap dalam keadaan baik selama ilmu datang kepada mereka dari para sahabat Nabi dan dari orang-orang besar dalam ilmu. Fa idza atahumul ilmu min kibari asagirihim wa tafarraqat ahwa'uhum halaku. Kalau ilmu datang kepada mereka dari orang-orang kecil dalam ilmu, maka mereka akan hancur. Wa tafarraqat ahwa'uhum, akan berpisah, berpencar-pencar hawa nafsu mereka. Ikhwani fi din rahimakumullah, sekali lagi apa yang disabdakan Rasul betul-betul terjadi di masa ini. Seorang yang mau mengikuti sunnah Nabi SAW dan belajar dari ulama kibar, betul-betul ulama kibar, jarang sekali. Yang digemari orang-orang adalah orang yang pandai bicara, orang yang bisa lelucon ketika menyampaikan materi agama, dan hal-hal yang seperti itu yang digemari manusia, sehingga banyak pendengarnya. Tapi apakah ilmu yang mereka dapatkan? Sebagian lagi pandai berkisah, tapi kisah-kisah yang tidak benar. Ilmu yang mereka dapatkan bukan kebohongan, kedustaan, dan berbagai hal-hal yang tidak mendidik. Nah, bagaimana umat akan menjadi lurus
Sementara yang disampaikan kepada mereka adalah materi-materi yang seperti itu. Nah, datang saatnya kehancuran. Ketika manusia sudah belajar dari al-asaghir. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Nabi SAW juga mengabarkan bahwa di akhir zaman ini kesyirikan pun akan semakin merebak. Kesyirikan yang itu sesuatu yang paling Allah haramkan. Kesyirikan yang sejak Nabi berdakwah, Nabi ingatkan agar manusia menjauhinya. Ini adalah intisari dakwah para Nabi dan para Rasul. Kesyirikan yang sudah mulai hilang di Jazirah Arab sampai dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Inna syaitan qad aisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab." Sesungguhnya syaitan sudah putus asa untuk diibadahi oleh orang-orang yang salat di Jazirah Arab. Setan sudah putus asa. Tapi di akhir zaman kesyirikan itu menyebar kembali sampai di Jazirah Arab juga muncul lagi kesyirikan-kesyirikan itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, apalagi di selain Jazirah Arab. Nabi SAW bersabda dalam hadis Thauban, dalam riwayat Abu Dawud dan yang lain, "Idza wudi'a as-sayf fi ummati lam yurfa anha ila yaumil qiyamah." Bila pedang itu telah diletakkan di umatku, maka tidak akan lagi tercabut sampai hari kiamat. Kekacauan demi kekacauan terus silih berganti, sambung menyambung. Wala taqumus sa'atu hatta talhaqa qaba'ilu min ummati bil musyrikin. Dan kiamat tidak akan bangkit sampai kabilah-kabilah dari umatku talhaqa bil musyrikin, bergabung dengan orang-orang musyrik. Wa hatta ta'buda qaba'ilu min ummati al-awzan. Dan sampai kabilah-kabilah dari umatku menyembah berhala lagi. Nabi menyebut di sini dengan istilah qabail, kabilah-kabilah. Ini juga ada suatu hal yang terpahami darinya. Istilah kabilah biasanya orang-orang Arab yang pakai. Ya. Orang-orang Ajam istilahnya syu'ub. Jadi tampaknya kesyirikan itu bukan hanya menyebar di kalangan Ajam yang bukan Arab, tapi syirikan itu pun akan tersebar di kalangan orang-orang Arab. Kembali menyebar dan dipertegas dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "La taqumus sa'ah hatta tattariba alayatu nisa'i Daus haula lil khalasah." Tidak akan bangkit hari kiamat sampai alayatu nisa'i Daus, alayatu nisa'i Daus, artinya bokong-bokong wanita Daus itu bergerak karena menaiki hewan, unta atau sejenisnya. Maksudnya begitu. Haula dzil khalasah, di sekitar dzil khalasah, berhala dzil khalasah. Dzil khalasah ini adalah berhala lama. Dia adalah berhala kaum Daus, kabilah Daus yang itu berada di negeri Yaman. Di masa jahiliyah,
mereka mengibadahi berhala tersebut. Kalau di Hijaz ada Lata dan Uzza dan Manat, yang itu diberitakan pula oleh Rasulullah akan diibadahi kembali kelak. Ternyata orang-orang ahlul Yaman yang dahulu mengibadahi Dzul Khalasah sebelum kiamat akan kembali mengibadahinya. Seperti Nabi katakan, sampai wanita-wanita menaiki keledai atau kuda atau unta untuk pergi menuju berhala-berhala itu lagi mengibadahinya. Dan kiamat tidak akan bangkit kecuali itu terlebih dahulu terjadi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau kesyirikan yang seperti itu buruknya, kesyirikan yang Jazirah Arab telah bersih zaman Rasulullah SAW, berhala-berhala dihancurkan, Lata dan Uzza dan berhala-berhala yang lain dihancurkan, ternyata muncul kembali. Bagaimana di daerah-daerah yang lain? Tentu lebih lagi. Dan kita menyadari bahwa di masa kita pun sudah begitu banyak kesyirikan. Kemodernan, pendidikan yang tinggi, titel-titel yang sudah sederet di belakang nama seseorang. Tapi yang namanya kesyirikan tetap saja ada. Dan tetap saja dilakukan. Bahkan oleh orang-orang yang berpendidikan. Kuburan-kuburan dilestarikan bukan sekedar untuk ziarah, tapi lebih daripada itu, dimintai, dipanjatkan kepadanya doa, dilakukan di sisinya berbagai macam ibadah, tur-tur dilakukan dengan berbagai rombongan ziarah ke tempat-tempat seperti itu yang tidak mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagiannya bid'ah, sebagiannya bahkan syirik. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah rahimakumullah, di berbagai daerah, di berbagai tempat, kalau kita mau menghitungnya, kita akan kesulitan menghitungnya. Praktek-praktek kesyirikan yang menyebar. Walaupun di masa ini yang dikatakan zaman modern, tapi kenyataannya akidahnya tetap akidah yang dianut oleh orang-orang lama, tradisional, orang-orang yang animisme, dinamisme. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah rahimakumullah, untuk itu maka seorang muslim mesti menyadari akan hal tersebut. Seorang muslim mesti merasa takut dan khawatir. Jangan merasa bahwa dirinya sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka sudah pasti masuk surga. Jangan merasa begitu. Orang munafik mengucapkan la ilaha illallah, tapi masuk neraka. Kenapa? Karena mereka melakukan pembatal la ilaha illallah. Sehingga syahadat yang diucapkan tidak bermanfaat. Maka dari itu, muslim siapapun, jangan merasa aman dengan ancaman-ancaman kesyirikan yang mungkin seorang terjebak padanya. Kalau dulu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam takut dan khawatir. Seorang nabi pembawa panji tauhid. Seorang nabi yang sekian kali diuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam bab tauhid dan lulus, tetap merasa khawatir untuk dirinya terjatuh dalam kesyirikan. Sehingga berdoa kepada Allah,
wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari peribadan kepada berhala. Maka siapa yang merasa aman kalau Nabi Ibrahim saja merasa tidak aman? Wa man ya'manul bala ba'da Ibrahim, kata seorang ulama Ibrahim At-Taimi rahimahullah. Siapa yang merasa aman kalau Nabi Ibrahim saja merasa tidak aman dari kesyirikan? Apalagi dengan berita-berita Nabi yang seperti ini, bahwa akan terjadi suatu kesyirikan, bahkan banyak kesyirikan. Kembali muncul praktek-praktek syirik tersebut. Dan semakin banyak, semakin melebar. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimakumullah, sekali lagi, taqwallah, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan ketakwaan yang menyeluruh. Itulah yang akan menyelamatkan manusia dari berbagai ancaman-ancaman tersebut. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, satu lagi, Nabi SAW menyebutkan bahwa di akhir zaman ini akan banyak terjadi az-zalazil, akan banyak terjadi gempa-gempa bumi. Suatu hal yang sangat wajar sekali kalau banyak terjadi gempa bumi, dan yang lebih daripada itu karena sudah begitu buruknya kondisi di masa-masa akhir zaman ini. Kalau tadi kita sebutkan berbagai maksiat, zinanya, minum khamrnya, hilangnya amanah, alat-alat musik, dan banyak sekali. Semuanya membuat murka Allah Azza wa Jalla. Sangat pantas kalau kemudian Allah Azza wa Jalla menimpakan musibah yang ini, yang itu, dan termasuk diantaranya berbagai goncangan-goncangan bumi yang menjadi musibah bagi umat ini. Dahulu Umar radhiyallahu anhu, ketika pernah terjadi gempa di Madinah, Umar mengatakan, kalau terjadi lagi saya akan keluar dari Madinah. Di zaman itu, zaman khalifah yang kedua, masih sangat dekat masa mereka dengan Rasulullah SAW. Sudah terjadi gempa dan Umar sangat takut sampai mengatakan seperti itu. Nah, isyarat bahwa gempa-gempa ini ada kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran agama. Jangan orang memandang bahwa itu hanya kejadian alam belaka. Seorang muslim tidak melihatnya hanya sebatas pada kejadian alam, kejadian alam, kejadian alam. Oh, ini tekstur tanahnya begini. Oh, ini kandungan airnya sekian banyak. Oh, ini ada lempengan bumi yang seperti ini dan seperti itu. Seorang muslim tetap melihat segala hal yang seperti itu dengan kacamata agama. Alam ini ada yang mengatur. Tidak menafikan kejadian-kejadian alam. Tapi ingat, di balik alam ini ada yang mengaturnya. Bisa saja Allah merubah aturannya. Karena Allah murka. Karena Allah marah. Karena Allah ingin memberi hukuman atau peringatan. Maka dengan berbagai kondisi yang begitu parah di akhir zaman ini, Allah Azza wa Jalla berikan banyak terjadi gempa. Nabi beritakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta takthura az-zalazil. Rawahul Bukhari. Tidak akan bangkit hari kiamat
sampai banyak terjadi gempa-gempa bumi. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai terjadi gempa-gempa bumi. Di zaman kita saja sudah sering terjadi. Entah di zaman-zaman berikutnya. Wallahu a'lam akan seperti apa. Karena dalam hadis yang lain Nabi katakan wa ba'dahu sanawat az-zalazil. Setelahnya nanti akan terjadi tahun-tahun gempa bumi. Wallahu a'lam. Nas'alullah salamah. Akan seperti apa? Hadis riwayat Ahmad. Ikhwani fi din rahimakumullah. Semua yang diberitakan ini adalah berita-berita kenabian yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis yang disahihkan oleh para ulama rahimahumullah. Kita beriman dengannya dan kita mesti mengambil pelajaran darinya. Ikhwani fi din rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa menjaga kita dan keluarga kita, menjaga pula masyayikh kita, murid-murid kita semuanya dari berbagai hal yang dimurkai oleh Allah azza wa jalla, dari berbagai keburukan yang mengancam. Sesungguhnya Allah azza wa jalla Maha mendengar doa-doa kita dan Allah Maha mampu dan Allah Maha berkasih sayang kepada hamba-hambanya. Demikian ahibatifillah rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada sesi ini semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan-kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.